Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa'idna wa batal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Taman Indah di mana pun beliau berada. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, izin kami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram di sini sedikit akan mensosialisasikan mengenai pengimplementasian hukum positif guna mewujudkan perlindungan konsumen pegadaian konvensional. Sebelum kita masuk ke acara, agar lebih merokahnya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mendapatkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang nantinya akan disampaikan oleh Saudara Rasman. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja kita juga pada Allah SWT sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang bahagia ini. Dan saya ucapkan turut berterima kasih kepada Bapak Kepala Dusun Desa Dusun Bantai Keselet dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini yang telah mau membantu kami dalam menjalankan tugas kami. Nah, di sini langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menyampaikan masalah apa sih pengertian dari gadai itu sendiri agar kita tahu apa itu gadai. Kalau kita lihat dari yang kami materi yang kami dapatkan, gadai itu adalah suatu alternatif untuk mendapatkan dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan gitu. Barang bergerak seperti misalkan kita taruhlah motor ataupun alat elektronik sebagainya gitu, itu jadi jaminan agar mendapatkan satu pinjaman kepada perusahaan pembayaran atau lembaga keuangan. Nah, kalau kita lihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gadai adalah meminjam yang dalam batas waktu tertentu gitu, ada waktunya kita meminjam. Jadi kalau ada pas batas waktunya baru kita store lagi barang kita gitu. Itulah sedikit pengertian dari pegadaian ini. Terus sedangkan apabila menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, gadai adalah hak tanggungan atau barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan yang maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, seperti motor, barang elektronik seperti handphone, laptop, gitu, yang bisa dipindahkan istilahnya. Gitu. Terus singkatnya, sistem pengajuan gadai ini, Anda memberikan jaminan kepada lembaga, ya, jaminan barang, dan Anda akan mendapatkan uangnya, gitu. Kan di saat kita membutuhkan uang, kita ke pegadaian, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian punya laptop atau HP yang bisa digadai, boleh gitu. Ini jadi jaminannya gitu, mana uangnya, kita diberi uang. Nah, ntar kalau ada batas waktunya baru kita store lagi uang kita, barang kita kembali gitu.
Terus yang selanjutnya, mungkin itu aja definisi dari pegadaian. Yang selanjutnya itu adalah sejarah gadai. Sejarah gadai. Ya. Pada awalnya, lembaga pegadaian pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian beberapa kali berubah status, mulai sebagai perusahaan jawatan pada 1901, terus perusahaan di bawah BNI, IBW 1926, terus perusahaan negara pada 1960, dan perusahaan perusahaan negara dan kembali ke perusahaan jawatan lagi gitu, pada 1969. Baru sekitar tahun 1990 dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 10 1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah lagi nomor 03 tahun 2000 ya 2000, pegadaian berstatus sebagai perusahaan umum dan masuk lembaga salah satu BUMN. Nah, sebagai pengetahuan, mohon maaf, BUMN itulah badan usaha milik negara. Itu sebagai pengetahuan saja. Ya, yang langsung oleh pemerintah gitu. Keuangan RI hingga sekarang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan isi pasal 7 dijabarkan. Nah, ayat satunya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana dan dasar hukum gadai. Nah, itu yang saya bilang tadi, untuk kita masyarakat misalkan yang dari ekonomi menengah ke bawah ini, itu kita butuh uang, apa yang bisa kita gadaikan, itu kita gadaikan. Tentunya dengan jaminan barang yang kita punya. Seperti yang sudah tadi, ya misalkan bisa emas, punya barang-barang yang bisa bergerak, gitu, bisa dipindahkan. Itu. Dan ayat 2-nya menjelaskan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar. Nah, emang nggak ada ini juga ada juga yang gelap, tapi kita harus lihat dulu bagaimana dari pegadaian tersebut. Nah, gadai ini juga menghindarkan kita dari riba yang di bank, misalkan untuk bunganya ntar gitu, sama pinjaman-pinjaman yang tidak wajar yang bisa membebani masyarakat seperti kita ini tuh masyarakat setempat. Itulah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum gadai di Indonesia biar kita tahu landasan-landasan hukumnya gimana. Yang pertama, hak yang dapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. Itu. Jadi krediturnya itu dapatkan barang bergerak sebagai jaminannya. Itu dari gadainya itu mendapatkan jaminan barang kita sebagai jaminannya dia, dan kita mendapatkan uang. Yang kedua, barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dari debitur. Itu. Pihak pegadaian menyerahkan barangnya kepada kita. Tuh, kita menyerahkan barangnya kita kepada pegadaian. Terus yang ketiga, penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. Yang keempat, pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman. Nah, ketika kita tidak ada uang untuk melunasi barang yang kita gadai, nah barang kita bisa dilelang. Tapi harus ada pemberitahuan terlebih Ya, dahulu. harus ada perjanjian. Kita ada di sana perjanjian untuk persyaratan-persyaratannya gitu. Terus yang kelima, pelunasan pinjaman harus didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Yang keenam, biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. Gitu. Terus mungkin yang terakhir yang saya akan jelaskan masalah
Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Ananta. Padanya dipersilahkan. Baiklah, untuk materi kedua yang saya sendiri akan menyampaikan, yang dimana saya akan menyampaikan terkait dengan sifat pegadaian konvensional dan kekurangan maupun kelebihan pegadaian konvensional. Yang pertama sifatnya itu adalah objek gadai harus jelas. Ya sudah dijelaskan oleh teman kami Kasman. Tadi objek gadai itu barang bergerak, yang dimana barang bergerak itu contohnya emas atau motor dan lain sebagainya. Yang kedua adanya sifat kebendaan. Nah, jadi sudah jelas ya dari poin yang saya sebutkan tadi, yaitu sifat kebendaan, yaitu seperti emas tuh bisa beralih-alih gitu. Tidak bisa kita menggadaikan barang yang tidak bergerak. Contohnya itu rumah. Tidak mungkin kita bawa ke pegadaian kan? Kan ini udah barang tetap. Yang bisa dibawa itu emas dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu kekuasaan ada di kreditur. Nah, kreditur ini perlu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwasannya kreditur ini adalah pihak yang memberi pinjaman. Nah, jadi yang memberi pinjaman itu adalah pihak dari pegadaian itu sendiri. Kita cuma menyumbangkan apa yang kita ingin gadai gitu. Nah, dan perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui bahwasannya kreditur ini memiliki kekuasaan. Bisa dia menolak dan bisa dia menerima barang yang ingin ibu-ibu atau bapak-bapak gadai. Nah, yang ketiga, yang keempat yaitu hak didahulukan. Nah, dalam hak didahulukan ini, bapak-bapak itu masing-masing pihak memiliki hak. Yang dimana misalkan bapak-bapak ini sebagai debitur atau sebagai yang ingin diberi pinjaman, bapak-bapak memiliki hak untuk memberikan barang gadainya kepada pegadaian. Dan juga bapak-bapak juga mendapatkan uang yang ingin dipinjamkan. Sedangkan dari pihak pegadaian, di sana dia berhak untuk memberikan pinjaman uang, dan dia pula berhak untuk menggadai jika bapak-bapak telah membayar utang-utangnya. Nah, yang sifat pegadaian konvensional yang kelima yaitu perjanjian. Nah, perjanjian ini bapak-bapak itu sangat penting, yang dimana perjanjian ini didefinisikan di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, jadi bapak-bapak tidak usah khawatir jikalau ada misalkan barang-barang yang bapak-bapak gadaikan itu sudah rusak. Bapak-bapak bisa minta ganti rugi kepada pihak pegadaian. Karena apa? Karena di sana sudah diatur juga di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Nah, jadi itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus perhatikan perjanjiannya itu. Yang ke-6 yaitu resiko. Nah, resiko ini misalnya bapak-bapak telat membayar utangnya, otomatis bapak-bapak akan dilelang emas yang bapak-bapak gadai itu misalkan ya. Itu akan dilelang oleh pihak pegadaian. Nah, itu tadi sifat dan dari pegadaian konvensional. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan dari pegadaian konvensional itu yaitu adanya peraturan yang menaungi atau mengatur pegadaian tersebut. Misalnya di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan tentang Perlindungan Konsumen. Nah, di sana dijelaskan bahwasannya yaitu berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, dari itu saya sebutkan tadi bahwasanya di poin ke-5 kalau nggak salah terkait dengan sifat pegadaian konvensional itu sudah saya sebutkan perjanjian itu sangat penting, Ibu. Kalau suatu saat nanti barang-barang bapak-bapak rusak bisa minta ganti rugi gitu, karena sudah diatur juga di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Nah, adapun kekurangannya yaitu gadai pada umumnya lembaga atau perusahaan gadai menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Nah, kekurangannya itu gadai itu memiliki bunga yang lebih tinggi, bapak-bapak. Itu menyebabkan bapak-bapak atau ibu-ibu kalau menggadaikan suatu barang itu agak telat membayarnya karena itu kebesaran bunganya. Nah,
Jadi itu Bapak-Bapak, mungkin sekarang ini penyampaian materi dari saya yang akan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara kami yaitu Igede Ananta Wijaya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya pada kesempatan kali ini akan membacakan terkait dengan karakteristik pegadaian, kemudian fungsi pegadaian serta mekanisme pegadaian. Baik, karakteristik yang pertama ini karakteristik pegadaian, yakni otoritas jasa keuangan pun memberi himbauan untuk tetap lebih berhati-hati dan serta waspada dalam memilih lembaga atau perusahaan gadai resmi sekaligus yang sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan sendiri ya. Contoh-contoh ciri-ciri pegadaian yang sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan yakni yang pertama mempunyai suku bunga yang masuk akal dan rasional, kemudian mempunyai tempat penyimpanan untuk barang jaminan dari debitur. Nah, kenapa begitu? Karena kan setiap orang yang menggadaikan barangnya di pegadaian kan sudah membayar biaya pemeliharaan. Jadi ya pegadaian juga harus turut serta bertanggung jawab terhadap barang yang digadaikan tersebut. Kemudian mempunyai sertifikasi dalam penaksiran harga barang. Yang keempat, surat gadai yang diterbitkan telah memenuhi standar dari otoritas jasa keuangan. Yang kelima, barang gadai diasuransikan agar menghindari berbagai resiko. Yang keenam, kelebihan keuntungan lelang dari barang jaminan wajib dikembalikan kepada debitur. Jadi kalau seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya yang suka telat bayar itu kan barangnya dilelang nih, nanti sisa dari yang dilelang itu akan dikembalikan ke orang yang meminjam itu. Kemudian saya juga akan membacakan terkait dengan tips aman dalam bergadai di pegadaian. Tips aman. Yang pertama ya ini memahami resiko gadai. Seperti instrumen pinjaman lainnya, gadai juga memiliki resiko tersendiri, ya ini kehilangan barang berharga yang dijadikan jaminan. Maka dari itu, pastikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sudah menghitung dan memperkirakan secara cermat kemampuan untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu atau tidak. Yang kedua, memahami syarat gadai. Ada beberapa syarat tertentu yang biasanya harus Bapak-bapak dan Ibu-ibu terlebih dahulu ketahui sebelum menggadai barang, seperti misalnya KTP, rekening, dan lain-lain. Ada juga perusahaan pegadaian yang hanya memperbolehkan meminjam dana sebesar 10 juta dalam tempo 5 tahun. Di perusahaan lain mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan memberi jaminan barang dengan harga setara agar memperoleh uang pinjaman yang sama. Yang ketiga, memahami ketentuan gadai. Setiap lembaga atau perusahaan gadai mempunyai prosedur masing-masing. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sebaiknya benar-benar mengetahui dan memahami prosedur yang diterapkan terlebih dahulu. Misalnya, seperti apa proses pembayarannya, apakah secara langsung atau cicilan, adakah tambahan biaya lain yang dibutuhkan, hingga berkas-berkas penunjang lainnya. Yang keempat, mengetahui nilai barang jaminan. Seperti penjelasan sebelumnya, kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, harus mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan. Hal ini penting dilakukan karena barang tersebut nanti akan dilelang atau dijual kalau misal seandainya debitur atau pihak yang berhutang ini tidak mampu melunasi pinjaman. Maka dari itu barang yang dijadikan pinjaman harus memiliki nilai jual, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian harus mengetahui besaran nilai barang tersebut agar tidak merasa dirugikan. Kemudian saya juga akan membacakan terkait dengan fungsi dari pegadaian serta mekanisme dari pegadaian. Fungsi pegadaian ini ada 5, yakni mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Kemudian yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Kemudian terkait dengan mekanisme pegadaian, yakni yang pertama kredit cepat aman. Berdasarkan surat edaran direksi nomor 7 garis miring UG 2.00212 garis miring 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang petunjuk pelaksanaan SK direksi nomor 35 garis miring UG titik 2.00212 garis miring 2012 tentang perubahan penggolongan uang pinjaman, pembulatan uang pinjaman, tarif administrasi dan tarif dan penetapan tarif sewa modal pegadaian kredit cepat aman, besaran persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminannya yang berlaku tanggal 1 Maret 2012 dan berdasarkan surat edaran direksi nomor 38 tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang kenaikan tarif sewa modal pegadaian
KCA atau kredit cepat aman dan ujrah ran golongan B, C, dan D. Adapun ketentuan kredit cepat aman dapat dilihat pada tabel seperti ini. Di sini ada tergantung golongan pinjamannya ya. Kalau semakin tinggi golongannya maka semakin mahal juga tarif biaya administrasinya. Kemudian prosedur pengajuan kredit cepat aman sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan dan barang lainnya ke pegadaian terdekat. Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp200 juta atau lebih. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 420 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja. Atau mengangsur sebagian uang pinjaman pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa perlu membuka rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Adapun prosedur pengajuan KCA atau kredit cepat aman ini ada prosedurnya, yaitu dengan 4 cara, yaitu tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap realisasi perjanjian, dan tahap akhir gadai. Kemudian yang kedua yakni kredit angsuran sistem fidusia. Kredit angsuran sistem fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Untuk mendapatkan dana dari kredit angsuran sistem fidusia cukup dengan menyerahkan BPKB. Yakni BPKB ini kan seperti kita buku kepemilikan kendaraan bermotor sebagai jaminan sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Adapun ketentuan kredit angsuran fidusia ini dapat dilihat sebagai berikut. Yakni terdapat aspek-aspeknya, yakni terdapat dari tujuan kredit, waktu pelayanan, tarif sewa modal, biaya administrasi, biaya layanan, jenis barang jaminan, penyimpanan barang jaminan, besar pinjaman, jangka waktu kredit, cara pelunasan, dan batas besaran pinjaman. Adapun prosedur dari pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia dari Pegadaian Persero konvensional ini ada 3 tahap, yakni tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, dan tahap pelaksanaan kredit. Yang kemudian yang ketiga yakni kredit angsuran dengan sistem gadai. Kredit angsuran dengan sistem gadai yakni pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Barang pinjaman dapat digadaikan dalam produk kredit angsuran dengan sistem gadai berupa emas dan kendaraan. Peraturan kredit dengan angsuran sistem gadai ini terdapat dalam keputusan direksi nomor 7 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan direksi yang ada pada tahun 2012 tentang jangka waktu kredit. Tarif sewa modal dan biaya administrasi Pegadaian Prasida, tarif sewa modalnya ya ini cukup terjangkau ya. Tahapan-tahapan untuk mengajukan kredit angsuran dengan sistem gadai ini ada 3, yakni tahap pengajuan, tahap perjanjian, tahap realisasi perjanjian, dan tahap akhir gadai. Kemudian yang terakhir ini pembiayaan mulia. Pembiayaan mulia ini pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola anggaran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Pada pegadaian konvensional, produk mulia merupakan produk yang diadopsi dari pegadaian syariah, sehingga peraturannya mengikuti prinsip pegadaian syariah. Akad yang digunakan yaitu akad murabahah, ini persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Emas batangan yang dibiayai oleh pembiayaan mulia itu emas batangan yang bersertifikat internasional dengan jenis atau varian unit 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, bahkan 1 kilogram. Pembiayaan murabahah ini mengenakan margin atau dalam hal ini ujrah atau bunga atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Margin tersebut diatur dalam surat edaran direksi tahun 2009 perihal jangka waktu, uang muka, dan margin pembiayaan mulia. Terdapat jenis pembiayaan mulia pada pegadaian yaitu pembiayaan mulia umum, kolektif, dan arisan, serta apabila nasabah telah membayar maka akan dikenakan denda sebesar 4% dibagi 30 dari tunggakan per hari dengan maksimum denda 4% dari jumlah angsuran per hari. Untuk mengetahui ketentuan dalam pembiayaan mulia dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Ini tergantung dari logam mulianya, terus kemudian dari jangka waktu, ada juga uang muka minimal pengembalian, kemudian akad pembiayaan, kemudian biaya administrasi. Adapun prosedur pembiayaan mulia terdiri dari tahap pengajuan, tahap perjanjian dengan pembayaran uang muka, dan tahap administrasi.
Itu sekian dari saya. Baiklah, Bapak-Bapak, itu tadi penyajian materi dari kami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kalau ada pun yang belum Bapak-Bapak ketahui atau belum mengerti bisa langsung ditanyakan. Boleh saya tambahkan? Oh ya, mungkin izin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mungkin ingin menambahkan sedikit ya terkait mungkin di sini ya, mohon maaf, kami bukan ingin ingin semata-mata mensponsorkan pegadaian atau apa. Di sini kami hanya menjalankan tugas dari kampus kami, dari dosen kami, agar bapak-bapak atau ibu-ibu atau masyarakat tidak terjerumus kepada pinjaman-pinjaman yang tidak ilegal gitu, yang Supaya jangan menjadi yang merugikan kejahatan. masyarakat setempat atau kita semua gitu. Sedangkan kita lihat kan sekarang banyak yang kita itu minjamnya sembarangan. Nggak apa sudah. Ya, sembarangan. Dan entar juga kan kita yang susah akhirnya. Nah, itu makanya kami terjun ke masyarakat langsung. Nah, tujuan kami agar menyadarkan masyarakat setempat gitu, agar gini loh, gada ini ada gitu. Ada untuk kita, untuk apa yang misalkan kita butuh uang, ada barang yang kita punya itu bisa kita gadakan. Tentunya juga ntar ada batas waktunya seperti yang sudah dijelaskan tadi sama teman-teman. Baru kita bayar lagi. Pasti ibu-ibu sama bapak udah tahu lah. Kami di sini cuman untuk meluruskan saja agar ibu-ibu dan bapak-bapak tidak terjerumus ke pinjaman yang gelap, pinjaman yang tidak tepat, dan akhirnya akan semakin menumpuk hutangnya, gali lubang tutup lubang jadinya. Betul. Gitu. Tuh, makanya pegadaian sebenarnya ada gitu. Betul sudah itu nih. Jadinya mungkin semoga dengan adanya kami, maksudnya dengan sosialisasi ini, dengan penyampaian kami, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih berpikir lagi besok untuk meminjam uang. Misalkan kalau tidak ada uang, oh ternyata ada pegadaian, oh ini saya ada barang motor kek apa kek yang tentunya yang bapak-bapak ibu-ibu rasakan itu bisa menjadi istilahnya jalan keluar untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meminjam uang. Mungkin itu aja sih dari rencana dari kami, tujuan dari kami agar menyadarkan bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya sedikit menyimpulkan ya. Baiklah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak usah khawatir, nggak usah was-was jikalau Bapak-bapak ingin menggadaikan perhiasan, baik itu barang berharganya, contohnya emas atau lain sebagainya. Karena apa? Karena di sini sudah diatur di dalam undang-undang oleh pemerintah, sudah perlindungan konsumen itu. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir kalau ingin menggadaikan barang-barang berharganya. Misalkan bapak-bapak ya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini misalkan bapak atau ibu-ibu ada barang-barangnya rusak misalkan di pegadaian. Nah, itu bisa bapak-bapak melapor ke pihak yang berwajib karena alasan di dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 1999 di sana tentang ganti kerugian. Nah, itu Bapak sedikit kesimpulan dari saya. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau salah mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila syabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.